Yuk manusia-manusia gabut dan pencari hiburan sejati, selamat datang di Frame Narasi dan selamat datang di dunia Alita Battle Angel. Film ini bakal kasih lo pengalaman seru, ada cyber keren, gebuk-gebukan sadis, dan kisah cinta yang bisa bikin hati lo anget kayak kopi saset di pagi hari. Jadi siap-siap buat kenalan sama Alita, si bocil besi yang awalnya polos tapi ternyata petarung sejati. Jangan kedip, jangan skip, dan jangan lupa kalau ada yang ngajak ribut, cukup bilang, lo pikir lo siapa ha? Alita aja kagak sekeren gue. Gaskeun bosku, let's go. Kita mulai filmnya. Film berlatar di dunia masa depan yang sudah hancur akibat perang besar yang disebut Fall. Di dunia ini hanya ada satu kota melayang di langit bernama Zalem. Tempat orang-orang kaya dan berkuasa tinggal. Sementara itu di bawahnya ada kota kumuh bernama Iron City. Tempat para penduduk biasa bertahan hidup dengan susah payah. Dr. Desan Ido, seorang ilmuwan sekaligus dokter spesialis cyborg, menemukan sisa-sisa tubuh seorang cyborg perempuan di tempat pembuangan sampah. Meski tubuhnya rusak, otaknya ternyata masih utuh. Ido membawanya pulang dan memberinya tubuh baru. Saat cyborg itu sadar, dia tidak ingat siapa dirinya atau dari mana asalnya. Ido memberinya nama Alita, diambil dari nama anak perempuannya yang sudah meninggal. Alita mulai menjalani hidup barunya di Iron City. Dia berteman dengan Hugo, seorang pemuda yang bercita-cita ingin pergi ke Zalem. Hugo mengajari Alita tentang dunia, termasuk olahraga populer bernama motorball. Semacam balapan brutal di mana peserta bertarung dengan tubuh cyborg mereka. Meski Alita tampak polos dan lugu, dia ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Saat dia menemani Ido keluar, malam-malam mereka diserang oleh sekelompok pembunuh cyborg. Dalam keadaan terdesak, Alita tiba-tiba bertarung dengan kecepatan dan keterampilan yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri. Ido terkejut menyadari bahwa Alita memiliki keterampilan bertarung yang sangat langka. Setelah itu, Ido akhirnya mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang hunter warrior, semacam pemburu bayaran yang menangkap penjahat cyborg untuk mendapatkan hadiah. Alita mulai penasaran dengan siapa dirinya sebenarnya. Whose body is this? Dia menemukan bangkai pesawat luar angkasa lama di reruntuhan dan di dalamnya ternyata ada tubuh cyborg yang lebih canggih yang berasal dari teknologi kuno. Ketika Alita menyentuhnya, beberapa ingatan masa lalunya kembali. Dia ternyata adalah seorang prajurit berserker, pejuang elit dari Mars yang bertempur dalam perang besar di masa lalu. 99! On your... Alita membawa tubuh itu kepada Ido dan memintanya untuk menggantikan tubuhnya dengan yang baru. Tetapi Ido menolak karena dia merasa tubuh itu terlalu berbahaya. Karena kecewa, Alita memutuskan untuk menjadi seorang hunter warrior sendiri agar bisa menemukan jawaban tentang dirinya. I'm here to register as a hunter warrior. Sementara itu, Hugo diam-diam bekerja untuk seorang pria berbahaya bernama Vector. Vector mengendalikan motorball dan memiliki koneksi dengan Nova, yaitu penguasa misterius yang tinggal di Zalem. Hugo bertugas mencuri suku cadang cyborg dari para korban untuk dijual ke pasar gelap. Namun, dia ingin keluar dari pekerjaan itu dan mencari uang untuk pergi ke Zalem. Alita semakin dekat dengan Hugo dan akhirnya jatuh cinta padanya.
Hugo mengungkapkan bahwa impiannya untuk pergi ke Salem dan Alita berjanji akan membantunya. Nova yang mengawasi Alita melalui tubuh cyborg besar bernama Grewiska menganggapnya sebagai ancaman. Grewiska menjebak Alita di sebuah gudang bawah tanah dan menyerangnya. Alita bertarung dengan gagah berani, tetapi tubuhnya hancur karena Grewiska ternyata jauh lebih besar dan lebih kuat. Dalam keadaan sekarat, Alita berhasil menusuk mata Grewiska sebelum diselamatkan oleh Dokter Ido. Fuck your mercy. Melihat Alita tidak bisa bertahan dengan tubuh lamanya, Ido akhirnya setuju untuk mentransfernya ke tubuh berserker yang ditemukan sebelumnya oleh Alita. Setelah itu, Alita menjadi jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Alita berusaha membongkar kejahatan Vector dan akhirnya mengetahui bahwa mimpi pergi ke Salem adalah kebohongan. Tidak ada yang bisa naik ke Salem karena kota itu hanya membuang orang-orang yang dianggap tidak berguna. Saat Alita melawan Vector dan Grewiska untuk kedua kalinya, dia berhasil mengalahkan mereka. Namun Hugo masih percaya bahwa dia bisa naik ke Salem dengan cara memanjat tabung raksasa yang menghubungkan Iron City dengan kota di atasnya. Andrus, we have to get down now. This is the only way. No, this is dangerous. No, you have to listen to me, okay? Nova yang tidak ingin ada orang naik ke Salem mengaktifkan jebakan berduri di tabung tersebut. Alita berlari mengejar Hugo dan mencoba menyelamatkannya. Sayangnya Hugo terkena jebakan dan jatuh ke bawah. Alita menangkap tangannya, tetapi akhirnya Hugo tergelincir dan jatuh ke kematiannya. Beberapa waktu kemudian, Alita menjadi pemain motorball terbaik dan mendapatkan kesempatan untuk naik ke Salem. Dia berdiri di arena dengan pedangnya, mengangkatnya ke langit, seolah menantang Nova yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Film berakhir dengan Alita yang semakin dekat untuk membalas dendam dan mengungkapkan misteri masa lalunya. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa diambil dari film ini yaitu hidup itu kayak wifi gratis. Terkadang kencang, terkadang lemot, dan seringnya malah nggak nyambung. Tapi jangan panik loh. Yang penting tetap connect sama tujuan hidup. Jangan mudah kehabisan kuota semangat. Dan kalau ada yang nge-lag, tinggal restart mental lo. Yang penting jangan AFK dari hidup bos. Thank you. Bye-bye.